Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau mengulas tentang, ya Anda udah tahu lah ya, apa sih kriminalisasi yang saya alami nih selama 1 tahun lebih ini ya, terkait apalagi kalau bukan dugaan ijazah palsunya Joko Widodo ya. Nah, berkembanglah hari-hari ini setelah mulailah restoratif justice, lalu kemudian juga iming-iming uang 50 miliar yang nanti pada video yang lain akan saya sampaikan tentang itu, dan saya juga sudah sampaikan juga di media dan podcast-podcast yang lain ya tentang itu. Nah, sekarang kan masuklah lagi kepada kalau iming-iming itu nggak berhasil, maka apalagi mau dipakai? Ancaman apa lagi nih? Ancaman P21 ya. Jadi seakan-akan kalau sudah P21 tuh kemudian nasib saya akan ditentukan ya. Sampai humasnya Polda Metro Jaya aja sampai bilang mohon doanya, mohon doanya itu bagaimana sih ceritanya gitu ya. Karena kan dalam hal ini yang salah kan bukan saya, bukan Mas Roy, yang salah ya yang menggunakan ijazah palsu itu untuk meraih jabatan kan gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya kan bukan hanya saya dan Mas Roy yang sebagai peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan ijazah Joko Widodo, tapi bermunculan ya satu demi satu, makin banyak para peneliti yang lain juga, bahkan bergelar doktor, bahkan orang-orang jenius ya, satu demi satu menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, khusus untuk saya, dari sejak awal saya tetap sesuai dengan kompetensi, keahlian, kapabilitas saya. Apa yang ada pada ijazah itu yang sesuai dengan kompetensi saya, yaitu ilmu anatomi morfologi yang secara sah dimiliki oleh dokter. Apalagi saya ya sudah menekuni juga ilmu neuropolitika. Di dalam cabang ilmu neuropolitika itu ada namanya FACS ya, Facial Action Coding System. Disitulah kemudian saya sampaikan pada sidang Citizen Lawsuit yang terjadi pada bulan Februari 2026, di mana saya ditugaskan untuk menjadi ahli ya. Di situ saya memaparkan bahwa terkait dengan foto yang ada pada ijazah Joko Widodo itu, setelah saya lakukan penelitian, pengkajian, analisis berbasis matematika Bayesian, probability Bayesian, maka foto yang ada pada ijazah itu saya bandingkan dengan foto-foto mantan Presiden Joko Widodo ya, walaupun namanya di ijazah itu tertera sama-sama Joko Widodo, ternyata berdasarkan perhitungan matematika, perbedaan antara foto yang ada di ijazah dengan foto yang foto-fotonya Joko Widodo itu ternyata berbeda 92,37%. Nah, sekarang coba kita berandai-andai ya, apabila P21 terjadi, lalu kemudian terjadilah persidangan ya. Jadi ini tuh bola dilempar sama Polda Metro Jaya ke kejaksaan, lalu kemudian persidangan. Apa yang terjadi? Nomor 1, saya mau sampaikan kepada pihak Pak Joko Widodo, jangan sampai Anda salah mengambil sebuah tindakan yang membuat Pak Joko Widodo itu semakin menderita. Karena kita semua tahu beliau saat ini mengalami sakit yang sangat serius, yaitu penyakit autoimun ya, yang sistemik ya. Karena kita lihat kan bukan hanya sekedar kulit wajah, kulit badan, tapi juga mengalami kerusakan juga pada persendian, sehingga beliau jalan itu makin lama makin tertati-tati, suara juga makin lama makin liris ya. Saya sebagai dokter sangat beriba hati dengan keadaan Pak Joko Widodo, apalagi kalau persidangan dimulai. Karena nomor 1 yang akan saya kejar, saya sebagai tersangka itu punya hak untuk menanyakan, untuk meminta pengadilan memanggil pelapor, dan tentu saja sebagai pelapor beliau wajib hadir ya. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di Twitter saya, di X saya ya, terkait dengan kacamata. Ini soal kacamata ini udah dari dulu, setahun yang lalu ya. Kacamata itu ya, apalagi kalau kacamata itu bentuknya seperti yang ada pada foto ijazah Joko Widodo, itu udah pasti kacamata koreksi refraksi. Artinya yang bersangkutan itu tidak menggunakan kacamata sekedar untuk gaya-gayaan, tetapi memang benar-benar mengalami gangguan refraksi akibat adanya kerusakan pada lensa mata yang bersangkutan, sehingga dia tidak mampu untuk memandang jauh dengan jelas ya, yang namanya miopia, atau memandang dengan dekat ya, membaca atau bagaimana, itu namanya hipermetrop, atau gangguannya jauh dan dekat namanya presbiop, yang biasanya suka terjadi pada orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Nah, jadi kalau seseorang di masa dewasa muda itu waktu kita kuliah ya, itu sudah mengalami kerusakan lensa, mengalami gangguan refraksi, dan kemudian dia harus pakai kacamata, artinya ini refraksinya tipe miop ya, artinya dia akan secara konsisten menggunakan kacamata itu dalam segala any condition, mau dia kuliah, mau dia lagi jalan, mau dia lagi naik motor, dan sebagainya. Nah, karena itu nggak mungkin kemudian hanya gara-gara pecah lalu kemudian tidak mampu membeli kacamata, maka Joko Widodo lalu bebas tidak pakai kacamata sampai tua. Itu nggak bisa, sungguh tidak bisa. Nah, makanya alasan pecah dan tidak mampu membeli itu sangat tidak masuk akal. Apalagi sejak tahun 2005 ketika dia maju wali kota, kita udah tahu ya, framingnya adalah dia adalah pengusaha mebel lokal yang cukup berhasil kan gitu. Masa iya sih pengusaha mebel yang cukup berhasil tidak mampu untuk membeli kacamata ganti? Dan bukankah selama ini kita juga tahu banyak beredar foto-foto yang orang sebut itu Joko Widodo sebagai seorang pengusaha, kemudian
pakai kacamata loh masih, tapi begitu dia jadi wali kota, begitu dia jadi gubernur, apalagi jadi presiden, sama sekali tidak pernah satu kali pun dia menggunakan kacamata. Maka soal kacamata ini menjadi salah satu hal yang saya dahulukan ketika sidang itu, ya. Saya dengan senang hati akan mempersiapkan daftar pertanyaan terkait dengan gangguan refraksi, riwayat pemakaian kacamata, dokter matanya di mana atau refraksionisnya di mana, optik tempat membeli kacamata, termasuk saya akan menghadirkan 2 orang saksi ahli. Yang pertama adalah dokter spesialis mata, subspesialisasi refraksi, yang bukan cuma dokter yang memeriksa, tapi nanti Pak Joko Widodo ini harus dilakukan pemeriksaan dengan sekitar 11 peralatan oftalmologi yang ada di rumah sakit mata. Ya, ada keratometer, autorefraktor, phoropter, lensmeter, tonometer, stilet biomikroskop, specular microscope, Cornwall tomography, Venus camera, optical coherence tomography, OCT, ophthalmoscope, Humphrey visual field analyzer, optic nerve, biometri. Dan yang kedua, jika kemudian Joko Widodo mengatakan, oh saya sudah nggak mengalami miop lagi karena saya sudah operasi LASIK, ya kan satu-satunya cara untuk membuat orang yang miop itu bebas miop, itu hanya operasi LASIK, maka saya akan juga menghadirkan dokter spesialis mata, subspesialis cornea refractive surgery. Dan beliau akan memeriksa dengan alat-alat super canggih ya, seperti pakimetri, apirometri, atau refraktor, keratometer, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk melihat jejak operasi di masa lalu. Kalau memang Pak Joko Widodo pernah mengalami operasi LASIK, lalu gimana dong? Mau lanjut sidang? Ayo, kalau gitu kita siapkan alat-alat canggih, mau di RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit kepresidenan, pasti mereka punya alat-alat yang saya sebutkan tadi. Jadi sekali lagi, pengacara Pak Jokowi, para buzzer, termul, mohon agar Anda itu agak pintar sedikit ya, karena kasihan Pak Joko Widodo. Udah dengan soal dokter mata, soal kacamata ini aja udah susah beliau itu. Maka kita sama-sama, ayo kita berpikir dengan kecerdasan, dengan kenegarawanan, agar beliau ini nggak usah lah, daripada nanti malah kebongkar segala macamnya ya. Baik. Mudah-mudahan Anda tercerahkan, dan insya Allah nantikan video-video saya berikutnya pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.